Afwan, mohon sabar ya, Ustadznya belum masuk. Ditunggu aja. Assalamualaikum ya ikhwan. Salam. Nanti Ustadz. Astagfirullah, Afwan ya. Anak tadi lupa. Padahal udah siap-siap loh dari tadi. Anak udah siap-siap. Padahal itu qadarullah dibukakan oleh Allah. Waalaikumsalam. Afwan ya. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah al-an sanwasil darsana Syirah al-Munirah ma'a Ustadina Ustadz Marwan Abu Isa Habibullah Ta'ala. Ila Ustadz falyatafaddal mazkura. Jazakumullah khairan Pak Muji wa jazakumullah khairan ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira amma ba'd. Awalan astaghfi minkum, sebelumnya ana pengen minta maaf dulu karena keterlambatan ini bukan disengaja atau bukan karena kelalaian, akan tetapi memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi lupa padahal dari ba'da subuh saya telah nulis soal-soal untuk
ikhwan sekalian, soal-soal karena kita akan menghadapi ujian tengah semester. Saya tulis soal dan saya tunggu-tunggu. Qadarullah akhirnya saya lupa bahwa saya jadwal kita ada pelajaran. Dan alhamdulillah sekarang ketika saya lihat HP saya ingat lagi, alhamdulillah. Nah, yang kedua saya ingin ingatkan kepada ikhwan sekalian bahwasanya sebentar lagi kita akan menghadapi ujian tengah semester awal-awal bulan 2. Dan ujian kita itu 30 soal pilihan ganda ABCD dan soalnya memakai bahasa Arab. Soalnya memakai bahasa Arab. Ada yang keberatan ya ikhwan memakai bahasa Arab? La Ustaz, la Ustaz. Baik, jazakumullah khairan. Jika semuanya sudah siap dan sudah sepakat, maka saya juga sudah lagi nulis soal dan memakai bahasa Arab. Baik ya ikhwan, untuk hari ini kita lanjutkan lagi penjelasan kita, pembahasan kita tentang sirah, sejarah manusia yang paling agung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'annya penuh dengan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan sahabat-sahabatnya, orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini sifat kaum muslimin. Keras terhadap orang-orang kafir akan tapi lemah lembut kepada kaum muslimin. Bukan dibalik. Keras kepada kaum muslimin, lemah lembut kepada orang kafir lah. Keras kepada orang kafir, lemah lembut kepada kaum muslimin. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengangkat hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat lagi ke Sidratul Muntaha. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Baik ya ikhwan. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah yang sangat agung. Kita sampai pada poin thumma qala dzakiran mas'alatan ukhra muhimmatin ثم قال ذاكرا مسألة أخرى مهمات علم السيرة فزوجه في التالي. طيب نعم يقرأ أحدكم يا إخوان. أنا أقرأ سر. تفضل يا أخي. ثم قال ذكرا مسألة الأخرى من مهمة عالم السيرة وزوجه في التالي وهي زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة بعد خروجه في تجارتها فتزوجها صلى الله عليه وسلم لما رأت أمانته وحسن خلقه وحدثها عنه غلامها ميسرة بما يسر فخطبته إلى نفسها وسعت في تزوجه فتزوجه
فتزوجها صلى الله عليه وسلم وكانت أولى نسائه عليه الصلاة والسلام ورضي عنها. Masya Allah, barakallahu fiik ya akhi, Masya Allah, jazakallah khairan. Mudah-mudahan semakin terus semangat lagi dalam belajar bahasa Arab. Baik, al-qari'ul akhar, ada pembaca yang lain? Ada Ustaz Amin bintang bangsa. Ustaz. Amin. Naam. Tafadhal ya Amin. Aminu hadhihi al-ummah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Amin. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Tsumma qala musannifu Utsaimin rahimahullah. Tsumma dzakara mas'alatan ukhra wa hiya annahu lamma tamma lahu 40 sanatan wa hiya sinnul asyaddi arsalahu Allahu ila an-nasi yahdihim lidinin humilla ay kullifu sallallahu alaihi wasallama bihamalihi wa tablighihi an-nasu fa unzila alaihi awalan Sadru suratul Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mumtaz, ahsan, barakallahu fiik ya akhi. Barakallahu Ustaz. Baik. Thumma dzakara mas'alatan ukhra. Kemudian kita masuk pembahasan pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kemarin kita telah bahas tentang teman bisnis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wanita yang bernama Khadijah. Wanita yang bernama Khadijah, seorang janda berumur 40 tahun, mendengar tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar tentang keutamaan Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang baik-baik tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada mendengar yang buruk-buruk tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu masih manusia biasa, masyarakat layaknya yang lainnya masyarakat. Tidak ada kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu orang pun yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya Khadijah ingin dekat, ingin cari tahu, ingin dekat, dengan alasan menggayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta Rasulullah menjadi teman bisnisnya. Maka disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdagang, dagangannya Khadijah ditemani oleh budaknya Khadijah bernama Maisarah. Ditemani budaknya karena nggak mungkin Rasulullah SAW sendiri saja berdagang, dagangannya Khadijah. Nah, akhirnya setelah Maisarah memulai bisnis dengan Rasulullah SAW, melihat apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW, menemani Rasulullah SAW selama bisnisnya, maka Maisarah melihat kejadian-kejadian, keajaiban yang hadir kepada Rasulullah SAW. Salah satunya ketika Rasulullah SAW jalan, yang lain kepanasan, Rasulullah tidak kepanasan. Selalu ada
awan mendung yang menaungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diceritakan tentang kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat berdagang, banyaknya pembeli, keberkahan dagang Rasulullah, keberkahan bisnis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dilihat dari yang lainnya. Jangankan bisnis, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecil saja sudah membawa berkah yang sangat banyak sekali. Yang biasanya kambing-kambing Halimah As-Sa'diyah kurus, tidak memiliki daging, ketika Rasulullah datang dagingnya pun banyak, susunya pun melimpah. Begitu juga bisnis Khadijah, karena kejujurannya dan keberkahan Rasulullah SAW, bisnisnya selalu moncer, untung, dan banyak peminatnya. Nah, dengan yang disifati Maisarah, akhirnya Maisarah berkata kepada tuannya Khadijah, wahai Khadijah, aku melihat begini dan begitu, aku melihat keajaiban ini dan itu, dan aku melihat keberkahan ini dan itu dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Khadijah pun ingin menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fazaujuhu fit tali, maka Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, fazaujuhu fit tali, adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan yang berikutnya. Wa hiya zawajuhu sallallahu alaihi wasallam min Khadijah ba'da khuruji fi tijaratiha, yaitu diselenggarakannya pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbisnis dengan Khadijah radhiyallahu anha. Fatazawwajaha sallallahu alaihi wasallam lamma ra'at amanatahu wa husna khuluqi. Khadijah binti Khuwailid ingin menikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah melihat tentang kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagusnya, tingginya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita ketahui, Khadijah itu bukan orang sembarangan. Sudah banyak sekali saudagar-saudagar kaya, pimpinan-pimpinan Quraisy, pimpinan-pimpinan orang Arab ingin mempersunting Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Akan tetapi Khadijah menolak semuanya, dan akhirnya ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Khadijah ingin menikahi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah lihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggi, maka ini salah satu sifat seorang muslim, yaitu memiliki akhlak yang tinggi. Karena orang-orang non-muslim melihat Islam dari akhlaknya kaum muslimin. Orang-orang kafir Quraisy menyukai Islam karena melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Wahai Muhammad, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau berlemah lembut kepada mereka, berakhlak yang mulia kepada mereka, berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Seandainya kamu keras wahai Muhammad, kasar kepada mereka wahai Muhammad, buruk akhlakmu kepada mereka wahai Muhammad, lanfaddu min hawlik, pasti orang-orang Mekah tersebut, orang-orang sahabat-sahabatmu akan pergi darimu, akan menjauhimu, tidak menyukaimu dan menolak agama Islam ini. Itu sakralnya akhlak yang baik bagi kita umat bersosial. Baik. وحدثها عنه غلامها ميسرة بما يسر. Jadi ketika setelah ditemani oleh Maisarah menceritakan semua yang terjadi kepada Khadijah binti Khuwailid. Bima yasur, dan Khadijah pun selalu bahagia, selalu senang, selalu ingin
dengar cerita-cerita dari Maisarah. Apalagi wahai Maisarah. Masya Allah. Dan kita tahu umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah terpaut berapa tahun? 15 tahun. 20 Ustaz. 15 tahun. Nabi Muhammad berumur 25 tahun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 40 tahun. Nabi Muhammad berumur 25 tahun dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 40 tahun. Yang saya katakan, saya kemarin ingin meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah di umur 25. Apa itu sunnah, Ustaz? Itu perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melakukannya karena kita cinta dengan Rasulullah, kita dapat pahala karena cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi qadarullah masya fa'al, akhirnya saya tidak jadi menikah di umur 25 tahun. Jadi antum yang ingin cinta, yang belum menikah dan cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin meniru kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menikah di umur 25 tahun. Wallahu a'lam. Nah, terpaut 15 tahun dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti pada saat itu bahasa kitanya disebut berondong. Apa itu berondong? Yaitu laki-lakinya lebih muda dari wanitanya. 15 tahun. Akan tapi 15 tahun Khadijah masih terlihat muda. Karena Khadijah bangsawan. Merawat tubuhnya, merawat dirinya. Sehingga walaupun umurnya tinggi tapi dia masih terlihat menarik oleh laki-laki pada zaman tersebut. Kemudian cinta tidak melihat umur. Cinta tidak melihat umur. Kalau karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cinta dengan Khadijah, suka dengan Khadijah, walaupun umur Khadijah 40, maka Rasulullah SAW tetap menyetujui pernikahannya dengan Khadijah. Begitu juga Khadijah, walaupun laki-lakinya masih muda sekali, tapi sudah kelihatan dewasa, sifat-sifatnya dewasa, maka Khadijah pun tetap setuju menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakhatabathu ila nafsiha. Maka di sini di kitab ini dikatakan khatabathu, yang meminta menikah itu Khadijah. Fakhatabathu ila nafsiha. Jadi Khadijah yang meminta nikah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Sa'ad fi tazawwuji, dan di sini dikatakan Sa'ad. Sa'ad apa tadi Sa'ad? Saya berusaha. Jadi Khadijah melakukan segala upaya dan usaha untuk agar pernikahan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap terjalan dan langgeng. Fatazawwaja sallallahu alaihi wasallam wa kanat ula nisa'ihi alaihi salatu wassalam wa radhiya anha. Akhirnya terjadilah pernikahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah. Wa kanat ula nisa'ihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah adalah istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa radhiya anha. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat ridha kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. ثم ذكر مسألة أخرى وهي أنه لما تم له 40 سنة وهي سن الأشد أرسله الله إلى الناس يهديهم لدين حملا. Kemudian lamma tamma lahu 40, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempurna umurnya 40 tahun, wa hiya sinnul ashud, dan umur 40 tahun itu adalah umur puncak kematangan manusia. Puncak kematangan manusia.
Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikirim Allah Subhanahu wa taala pada umur 40 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana." حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. Ketika seseorang itu telah mencapai kesempurnaan, wa balagha 40 sana, dan telah mencapai umur 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Dia berdoa, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Masyaallah. Doa dari Al-Quran, doa yang sangat indah sekali yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Intinya manusia saat-saat dia sempurna itu ketika dia berumur 40 tahun. Arsalahu Allahu ilan nasi yahdihim lidinin humila. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad. Nah, disinilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang awalnya statusnya manusia biasa, kemudian diangkat menjadi Rasulullah, utusan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabiullah, di umur 40 tahun. Ikhwan, di umur 40 tahun, dan istrinya pada saat itu masih Khadijah bintil Khuwailid radhiyallahu anha. كلف صلى الله عليه وسلم بحمله وتبليغه للناس. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat bihamlihi wa tablighihi lin-nas. Dengan syariat, dan diperintahkan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia, menyebarkan syariat tersebut kepada seluruh manusia. Masya Allah. Tugas dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan syariat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala dari langit ketujuh, syariat yang sangat sempurna, yang tidak ada sedikit pun cacat di dalamnya. Kalau ada yang menyangka agama Islam itu punya cacat, berarti dia telah mencacati Allah Subhanahu wa taala, telah menghina Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah ada manusia dari kalangan jin ataupun manusia yang berani atau yang rela ketika Allah Subhanahu wa taala dihina, siapapun itu. Nah, فأنزل عليه أولا صدر سورة العلق. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan, wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadr suratil alaq, awal surat al-alaq, awal surat al-alaq. Dan kita tahu bagaimana kisah diturunkannya wahyu pertama pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum surat Al-Alaq ada tanda-tanda tentang kenabian Rasulullah. Sebelum datangnya surat Al-Alaq, sebelum diturunkannya Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda bahwasanya Nabi Muhammad akan menjadi seorang nabi dan rasul. Apa tanda-tandanya ya ikhwan sebelum diturunkan surat Al-Alaq? Man ya'rif? Ada
Allah jaga Allah jaga Allah jaga Nabi Muhammad dari dosa-dosa. Allah menjaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari dosa-dosa. Ini benar sekali ya. Ini benar sekali. Allah jaga Nabi Muhammad dari dosa-dosa. Salah satunya apa? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin berkumpul dengan orang-orang yang teman-temannya minum khamar. Nah, Subhanahu wa ta'ala jadikan Nabi Muhammad ngantuk dan langsung tertidur. Terbangun ketika acara sudah selesai. Kemudian banyak sekali. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin membantu-bantu membersihkan Ka'bah, membersihkan Mekah Ka'bah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam angkat bajunya sampai ke lututnya, terlihat lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jalan, tapi Rasulullah jatuh. Rasulullah jatuh. Akhirnya ditutup lagi, lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jagaan. Kemudian ini dari Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah yang katakan, sebelum saya diutus, sebelum saya dikirimkan surat ini, tanda-tanda kenabian adalah ini, kata Rasulullah. Apa itu tanda-tanda kenabiannya? Tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW, ar-ru'ya as-sadiqah. Mimpi yang nyata. Setiap Rasulullah tidur, Rasulullah bermimpi. Rasulullah bermimpi besok akan terjadi begini, besok akan terjadi begini. Di mimpi tersebut. Nah, ketika bangun terjadi. Ini saya lihat di mimpi, ini saya lihat di mimpi. Terus berulang seperti itu. Mimpi ini. Makanya salah satu kabar gembira kepada kaum muslimin ketika dia bermimpi melihat sesuatu, besoknya terjadi yang dilihatnya dalam mimpi tersebut, maka itu adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada muslim tersebut, yaitu ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang nyata. Nah, akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermimpi melihat keburukan-keburukan desanya, keburukan kampungnya, keburukan kampung Mekah. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan itu semua. Kemudian menyendiri duduk di gua Hira, duduk sendiri di gua Hira, karena Rasulullah tidak mau berkumpul dengan manusia. Manusia itu rusak semuanya. Yang disembahnya entah apa-apa, yang didoanya entah apa-apa, yang dimintanya entah apa-apa, kebiasaannya juga entah apa-apa. Salah satu kebiasaan mereka, kalau seandainya haji itu, tawaf itu, mereka telanjang bulat. Kemudian kalau mereka ada apa-apa, mereka minta ke patung. Kemudian kebiasaan mereka minum-minum khamar. Dan kebiasaan yang buruk juga berbangga-bangga dengan nasab. Berbangga-bangga dengan nasab. Dan banyak lagi kebiasaan-kebiasaan buruk orang-orang Makkah. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak suka dengan kebiasaan itu, dan akhirnya Rasulullah menyendiri di Gua Hira. Menyendiri di Gua Hira, dan Khadijah, istrinya yang setia, selalu mengantarkan makanan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terjadilah kejadian besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata, Iqra. Wahai Muhammad, bacalah. Iqra. Saya tidak bisa baca. Kemudian dibekap oleh malaikat Jibril, kemudian baca. Saya nggak bisa baca, dibekap lagi, kemudian baca lagi, nggak bisa lagi, dibekap lagi, sampai yang ketiga, maka diajarkan oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ثم أنزلت عليه. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketakutan,
pergi kepada Khadijah, wahai Khadijah, selimuti aku. Akhirnya Khadijah pun dengan istri yang adalah istri yang setia, menenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu beberapa hari kemudian turunlah ayat yang kedua, wahyu yang kedua itu ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Sebagian para ulama mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan Rasulullah menjadi rasul ketika diturunkan wahyu ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, sampaikan agama ini kepada manusia. Ini sejarah singkat ya, panjang sekali sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi di kitab ini kita hanya mempelajari dengan singkat. Wallahu a'lam. Baik, ikhwan. Nuwasil qiraah, kita lanjutkan bacaan kita. Fahum sallallahu alaihi wasallam amanatar risalah. Naam, yaqra. Tafadhal ya ikhwan. Ana Ustaz. Naam, tafadhal. Ustaz. Muhammad ya. Nah. Dari siapa Ustaz? Muhammad. Ana Ustaz. Ba'da Muhammad man? Abdi. Effendi Ustaz, Effendi. Naam, ba'da Muhammad Effendi. Naam, tafadhal. Dari mana Ustaz? انتظر. فحمل صلى الله عليه وسلم فحمل صلى الله عليه وسلم أمانة الرسالة وأوجب الله عز وجل عليه البلاغ والقيام في هداية الخلق إلى دين الإسلام. ثم ذكر قيامه فيهم فقال يدعو إلى التوحيد جوف مكة 13 سنين تمت فبقي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو الناس 13 سنة وكان عظم دعوته وأصلها الأكبر هي دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل مع دعوتهم إلى أمور تتعلق بالدين مما هي غير التوحيد، لكن كان أكثر شغله وأعظم وكده في دعوتهم إلى توحيد الله لأنهم كانوا على الشرك. ما شاء الله، ممتاز، بارك الله فيك. طيب يا شيخ أفندي تقرأ. نعم أستاذ. وإلى هذه الأبيات وإلى هذه الأبيات الاثنى عشر الانتحاد حوادث السيرة النبوية المكية وبعدها 8 أخرى فيها حوادث السيرة النبوية المدنية. فإن حوادث السيرة النبوية نوعان، أحدهما حوادث السيرة النبوية المكية وهي اسم لما وقع قبل الحجرة ولو كان بغير مكة، فمثلا خروجه إلى طائف داعيا أهلها يعد من حوادث السيرة المكية. والآخر حوادث السيرة المدنية وهو اسم لما وقع منها بعد الهجرة ولو بغير
afan terputus walau kana bi ghairil madinati ka khurujihi lil qitali fi Tubuka. Masya Allah, ahsant, barakallah fiik ya akhuna Effendi, ahsant. Baik ya ikhwan. Aina? Wa ila hadhihi al-abyata. Min aina nashrah? Terus ke atas lagi. Nah, fahummila, na'am. Fahummila sallallahu alaihi wasallam amanatar risalati wa awjaba Allah azza wa jalla alaihi al-balagh wal qiyam fi hidayatil khalqi ila dinil Islam. Masyaallah. Maka terjadilah, dibebankanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanatar risalah. Beban risalah, beban kenabian, beban syariat untuk disampaikan kepada manusia. Nah, pertanyaannya kita, ada nabi, ada rasul. Sebagian kita katakan ini menjadi nabi, sebagian ini menjadi rasul. Tapi ya ikhwan, man ya'rif al-farq baina nabi wal rasul? Antara perbedaan antara nabi dan rasul, siapa yang tahu? Ini sering juga dibahas oleh para ulama ya, perbedaan antara nabi dan rasul. Apa itu ya ikhwan? Kalau nabi tidak diutus untuk menyampaikan risalah, Ustaz, sedangkan rasul diutus menyampaikan risalah, Ustaz. Mumtaz. Dan ini sepertinya mu'alif kita Imam Al-Utsaimin condong ke situ, bahwasanya nabi itu tidak dibebankan risalah, tidak dibebankan untuk menyampaikan kepada manusia. Akan tetapi rasul dibebankan untuk menyampaikan risalah ini kepada manusia. Makanya di sini dikatakan Iqra. Wahyu pertama Nabi Muhammad SAW menjadi nabi karena nggak ada di situ perintah sampaikan. Tapi yang kedua, qum fa'anzir. Berdiri, bersiap-siap dan sampaikan agama ini. Nah, ketika ada sampaikan, maka berarti dia telah menjadi rasul karena diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia. Wallahu a'lam. Walaupun ada pendapat-pendapat yang lain bahwasanya nabi itu syariatnya syariat yang lalu, kalau rasul syariatnya syariat yang baru. Ada lagi nabi itu dikirim kepada orang-orang mukmin, kalau rasul itu dikirim kepada orang-orang kafir. Banyak sekali pendapat-pendapat para ulama tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Jadi ada 3 tadi ya perkataan ulama kita bahas. Pertama, nabi adalah tidak diperintahkan untuk menyebarkan agama. Pendapat yang kedua katakan nabi adalah yang diutus kepada orang mukmin. Yang pendapat yang ketiga adalah nabi adalah dibebankan syariat yang terdahulu. Baik. Dan buku kita, penulis buku kita condong kepada pendapat yang pertama, yaitu nabi tidak diperintahkan untuk menyebarkan agama. Nah, akan tapi Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyebarkan agama bukan kepada kaumnya saja, tapi kepada manusia, bukan kepada manusia tapi kepada manusia dan jin. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah wa bu'itsu ilal khalqi ajmain, aku diputus kepada seluruh makhluk. Di selain Rasulullah katakan wa bu'itsu ilan nasi kafah, aku diutus kepada seluruh manusia. Jadi dari sini kita ketahui bahwasanya perkataan orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah nabi orang Islam, bukan nabi orang Yahudi, bukan nabi orang Nasrani, itu adalah perkataan yang batil. Nabi Muhammad adalah nabi semua manusia, semua agama, semua kelompok. Tidak ada satu orang pun yang boleh lepas dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma dzakara qiyamahu fihim faqal. Kemudian syair selanjutnya, bait selanjutnya menjelaskan tentang usaha
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama ini. Manusia yang paling baik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling mulia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibebankan untuk risalah menyebarkan agama Islam. Berarti siapa saja manusia yang paling baik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang beramal seperti mengemban tugas seperti tugasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu berdakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Apakah ada lagi perkataan yang lebih baik daripada dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Yad'u ila at-tauhid jawf Makkah 13 sininan. يدعو إلى التوحيد جوف مكة 13 سنينا تمتي. طيب. فبقي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو الناس 13 سنة. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah. 13 tahun. 13 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah. Berarti sampai umur berapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah ya ikhwan? Sampai umur berapa? 53 Ustaz. Sampai umur 53 tahun. Dari umur 40 tahun, 13 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 53 tahun. Wa kana uzmu da'watihi wa asluha al-akbar hiya da'watun nas ila tauhidillah. Maka poin yang pertama, simbol yang pertama, pelajaran yang pertama, dakwah yang pertama, yang paling inti, dakwah yang paling inti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa asluhal akbar, inti yang paling kokoh sekali, yang paling kuat sekali, da'watun nas ila tauhidillah, berdakwah kepada tauhid, mendakwahkan manusia kepada tauhid. Maka dari sini banyak dari kalangan para ulama mengatakan at-tauhidu awalan ya du'atal Islam, ajarkan tauhid pertama kali kepada kaum muslimin, wahai para dai, wahai para muballigh, ajarkan tauhid pada kaum muslimin. Al-aqidatu awalan law kanu ya'lamun, wahai para dai, ajarkan akidah seandainya mereka mengetahui, ajarkan dulu akidah. Maka sesuai dengan cara dakwah Rasulullah SAW itu mengajarkan pertama kali adalah tauhid. Ma'a da'watihim ila umurin tata'allaqu bid-din mimma hiya ghairu tauhid. Kemudian ada hal-hal lain bersama dengan tauhid, Rasulullah juga menyebarkan hal-hal lain, mengajarkan hal-hal yang lain, hal-hal akhlak, hal-hal suri tauladan yang baik, akhlak yang baik, cara hidup yang baik, bersosialisasi kepada masyarakat dengan baik. Dengan tauhid, Rasulullah juga mengajarkan akhlak-akhlak yang baik kepada kaum muslimin. Ajarkan sabar. Ya Rasulullah, kami dizolimi, ya Rasulullah, sabar. Ya Rasulullah, kami dipukul, ya Rasulullah, sabar. Sabar. Maafkan mereka, maafkan saudaramu, maafkan tetanggamu, maafkan orang-orang yang menzolimu. Selalu seperti itu. Di Makkah. لكن كان أكثر شغله وأعظم وكده في دعوتهم إلى توحيد الله لأنهم كانوا على الشرك. Akan tapi inti pokok dakwah Rasulullah SAW dan Rasulullah menghabiskan waktunya mendakwahkan tauhid, li'annahum kanu 'ala syirik, karena umatnya, jamaahnya atau kaumnya
Semuanya pada saat itu berada di dalam kesyirikan. Berada di dalam kesyirikan. Mereka haji seperti ini. Haji mereka aja, ibadah mereka aja dalam kesyirikan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa lak, tamliku wa ma malak. Nah itu lafaz haji mereka. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa lak, tamliku wa ma malak. Nah. وإلى هذه الأبيات الاثني عشر انتهت حوادث السيرة النبوية المكية. Nah, sampai sini sudah 53 tahun umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, habislah sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahli Makkah, atau sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut Makkiyah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu terbagi dua, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Nah, yang Makkiyah adalah sampai Rasulullah SAW umur 53 tahun tadi. Nah, itu disebut Makkiyah. Wa ba'daha thamaniyatun ukhra fi hawadits sirah nabawiyah. Nah, 3 bait selanjutnya yang akan kita bahas nanti itu adalah 8 bait selanjutnya yang akan kita bahas nanti itu 8 itu membahas tentang kejadian-kejadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah atau disebut Madaniyah. Fa inna hawadits as-sirah an-nabawiyyah naw'an. Seperti yang kita ketahui juga bahwasanya kejadian sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibagi dua oleh para ulama. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Ahaduhuma hawadits as-sirah an-nabawiyyah al-makkiyah. Yang pertama adalah kejadian-kejadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Ismun lima waqa'a qabla al-hijrah law kana bi ghairi Makkah. Yaitu segala yang terjadi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Rasulullah hijrah. Disebut Makkiyah. Makkiyah, Makkah. Walaupun terjadi di luar kota Makkah. Misal khuruju ila Taif da'iyan ahlaha yu'ad min hawadits as-sirah al-makkiyah. Itu kejadian Rasulullah bersama penduduk Taif. Tidak di Mekah. Kan enggak di Mekah, Ustaz. Kok disebut Makkiyah? Memang tidak di Mekah. Memang dia di Taif, tapi tetap disebut Makkiyah. Kenapa, Ustaz? Karena kita katakan Makkiyah ini artinya bukan yang terjadi di Mekah saja. Makkiyah ini artinya segala yang terjadi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah. Itu benar-benar difahami, ikhwan. Makkiyah artinya segala yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah. Walaupun itu terjadinya di Taif. Walaupun itu terjadi di desa-desa lain. Tetap disebut Makkiyah. Wal akhar hawadits as-sirah al-madaniyah. Yang lain disebut Madaniyah. Apa itu Madaniyah? Yaitu segala sesuatu yang terjadi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Rasulullah hijrah. Setelah Rasulullah hijrah disebut Madaniyah. Walaupun kadang terjadinya tidak di Madinah. Contohnya kejadian misal di Tabuk. Perang Tabuk, Khaybar, atau perang-perang yang lainnya tetap disebut Madaniyah. Karena terjadi setelah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Masya Allah, hijrah ini memang memiliki peran perubahan yang sangat besar di dunia Islam. Hijrah, ada Madaniyah, ada Makkiyah, itu karena hijrah. Kemudian awal tahun Hijriyah itu karena hijrah. Baik. Nah, naqra. Ini
layarnya nggak kelihatan ya ikhwan. Yang ada lagi ke atas lagi. Terus itu yang kita baca, terus habis ya. Apa lagi? Coba lagi ikhwan. Coba ke atas lagi. Enggak. Terus ke bawah, ke bawah terus ke bawah lagi. طيب خلاص يكفي. Nah, insyaallah ya ikhwan, pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang kejadian-kejadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Madinah. Barakallahu fikum. Mungkin ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan dari antum ya ikhwan. Nah, Ustaz, Ana mau bertanya. Tafadhal ya ikhwan. Ya, akhi. Nah, Ana Hadi dari Pekanbaru, Ustaz. Masya Allah, Pak Hadi dari Pekanbaru. Barakallahu fiik, Pak Hadi. Tafadhal. Mengenai doa yang Robbi Auzi'ni itu, Ustaz, apakah harus sampai 40 tahun terlebih dahulu atau kita belum sampai 40 tahun kita boleh membaca doa tersebut, Ustaz? Sebelum 40 tahun kita tetap boleh membaca doa itu. Akan tapi doa itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya umur manusia di saat-saat yang paling sempurna, saat kesempurnaan maksimal adalah ketika dia berumur 40 tahun. Dan berumur 40 tahun kemudian barulah dia mulai bisa berpikir bagus, lebih kuat dengan agama dan berdoa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'am. Baik. Tapi kalau seandainya doa sebelum 40 tahun juga insyaallah tidak masalah. Itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi ayat itu menjelaskan tentang kesempurnaan kaum muslimin, kesempurnaan manusia di saat umur 40 tahun dan seharusnya ketika dia sempurna hendaknya dia lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengambil hal-hal positif dari segala yang terjadi dalam hidupnya karena dia sudah menyampaikan kesempurnaan. Begitu juga dengan doanya, an ashkura ni'mataka allati wa 'ala walidayya. Baik. Dan lain sebagainya, wallahu a'lam. Ada yang lain ya, ikhwan? Izin tanya, Ustaz. Tafadhal ya, akhi. Mau tanya, jadi sebelum jadi Nabi Muhammad itu kan sering ke Gua Hira. Nah, pertanyaannya adalah itu kejadiannya itu selama berapa tahun atau mulainya itu kapan Nabi Muhammad itu? Maksudnya setelah dia menikah dengan Khadijah itu kan ada jarak sekitar 15 tahun sebelum menjadi Nabi. Nah, kira-kira waktunya itu seberapa lama itu dia sering menyendiri di Gua Hira itu. Nah, yang kedua, di rentang waktu 15 tahun itu kan sebelumnya kan Nabi kan pengembala, terus kemudian menjadi pedagang. Nah, itu yang dikerjakan Nabi Muhammad itu apa ya? Syukran, Ustaz. Baik. Yang pertanyaan pertama, Ustaz, berapa lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau kapan mulai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka menyendiri? Itu. Kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai suka menyendiri? Baik. Jadi itu menyendiri itu adalah salah satu tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasul akan diutus. Jadi ketika Rasulullah SAW akan diutus, Allah Subhanahu wa taala buat Rasulullah benci dengan segala keburukan, benci kepada hal-hal yang dibenci oleh agama Islam. Nah,
Jadi ketika itu berarti itu adalah tanda-tanda. Kalau berarti tanda-tanda itu tidak terlalu lama antara tanda-tanda tersebut dan pengangkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul. Wallahu alam, kalau ditanya berapa kapannya, wallahu alam, tapi tentu itu tidak terlalu lama, bisa setahun atau dua tahun sebelumnya, setahun atau 2 tahun sebelumnya, wallahu alam. Yang saya dengar seperti itu, tapi secara detail, secara qat'i, secara pasti saya tidak dapat menjawabnya. Tapi pasti tidak terlalu lama, antara setahun atau 2 tahun. Wallahu a'lam. Karena Rasulullah SAW dikabarkan sehari tidak pulang, seminggu tidak pulang, bahkan berhari-hari tidak pulang. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kegiatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kegiatan apa kegiatan? Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kegiatannya sebelum dia jadi Nabi, Rasulullah pertama menemani pamannya berbisnis ke Syam. Menemani pamannya berbisnis, itu berbisnis merantau ke Syam. Kemudian setelah itu, seperti yang saya katakan, ke Syam itu bukan waktu yang sering. Mungkin setahun sekali. Seperti itu. Setahun sekali mereka ke Syam. Bukan sering ke Syam, karena seperti yang kita ketahui, kebiasaan orang-orang Arab itu ke Syam dan ke Yaman. Ila fihim rihlat asy-syita'i was-shayf. Kebiasaan orang-orang Arab itu merantau ke Syam dan merantau ke Yaman. Nah, kalau musim dingin mereka ke Yaman, musim panas mereka ke Syam, atau musim panas ke Yaman, musim dingin ke Syam, seperti itu. Dan kita tahu kalau muslim itu sekali setahun. Jadi sekali setahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Syam. Kalau memang lagi ke Syam, kalau memang dia Rasulullah SAW terus pergi ke Syam. Tapi yang kita ketahui Rasulullah hanya pergi sekali ke Syam bersama pamannya. Pergi ke Syam bersama pamannya. Kemudian diingatkan oleh Buhaira, pendeta pada saat itu, anak ini jangan bawa lagi ke Syam. Ke Syam banyak orang Yahudi, takutnya anak ini akan dibunuh. Kata Buhaira. Pada akhirnya Rasulullah pun tidak lagi pergi ke Syam. Kemudian setelah itu, karena Rasulullah SAW tidak ke Syam, Rasulullah kerjaan sampingan Rasulullah SAW mengembala kambing. Mengembala kambing, karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya seluruh para nabi itu kerjaan mereka itu mengembala kambing. Nabi Musa juga mengembala kambing, dan nabi-nabi yang lain juga mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW dalam suatu hadisnya mengatakan memberikan Ustaz, suaranya keputus Ustaz. keras, sombong. Apa Ustaz, suara antum ketutup tadi Ustaz? Biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mengembala kambing itu menjadikan hati jadi lembut, atau kelembutan bagi orang-orang yang mengembala kambing. Dan yang mengembala unta biasanya hatinya menjadi keras dan sombong. Dan Rasulullah SAW memberikan sisi-sisi positif karena dalam mengembala kambing. Nah, jadi Rasulullah pun mengembala kambing. Setelah Rasulullah mengembala kambing, menikah dengan Khadijah bintul Khuwailid, kemudian berbisnis lagi atau menjalankan bisnisnya Khadijah bintul Khuwailid, yaitu pergi ke Syam lagi, menjualkan barang-barang dagangannya Khadijah, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sekilas tentang kegiatan-kegiatan atau
kerjaan atau tugas atau kegiatan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi Rasul. Wallahu a'lam. Ustaz Afan, boleh tanya, Ustaz? Tafadhal ya akhi. Ini Ustaz, ketika beliau berdagang ke Syam bersama Maisarah. Nah, pertanyaan Maisarah ini itu sebuah nama untuk laki-laki atau perempuan, Ustaz? Nah, Maisarah. Kemarin kita telah bahas perbedaan antara nama orang-orang Arab dan nama-nama orang Indonesia. Maisarah pada zaman tersebut itu adalah nama bagi laki-laki, Maisarah. Akan tapi kalau kita di Indonesia, Maisarah itu nama wanita. Nah, jadi Maisarah ini nama laki-laki di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita Maisarah itu zaman nama wanita. Seperti itu. Artinya Maisarah itu laki-laki, Pak. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Ana mau nanya, Ustaz, boleh, Ustaz? Tafadhal ya akhi. Jadi gini, Ustaz. Kan Makiyah dan Madaniyah itu dia itu masuk kepada ayat tuh, Ustaz, ya. Bukannya surat, Ustaz, ya. Nah, pertanyaannya adalah jika ayat Makiyah itu dan Madaniyah terdapat dalam satu surat, Ustaz, itu dinamakan apa, Ustaz, suratnya itu, Ustaz? Surat Madaniyah kah atau surat Makiyah kah atau tetap ayatnya saja yang bisa dinamakan Makiyah dan Madaniyah, jadi suratnya tidak bisa dinamakan, jadi seperti apa, Ustaz? Syukran, Ustaz. Mumtaz, ahsan. Ustaz, pertanyaannya surat itu untuk Makiyah Madaniyah itu untuk ayat atau untuk surat? Nah, jadi pertama intinya Makiyah sama Madaniyah itu bukan untuk ayat dan bukan untuk surat. Makiyah dan Madaniyah adalah kejadian-kejadian yang terjadi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama membaginya menjadi dua. Ada sejarah Makiyah, ada sejarah Madaniyah. Artinya kalau sejarah Makiyah adalah kejadian-kejadian yang terjadi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah. Adapun Madaniyah adalah kejadian-kejadian yang terjadi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah, walaupun dia itu di kota lain, walaupun dia itu di desa lain. Jadi seperti itu. Tidak ada hubungannya dengan ayat atau surat. Akan tetapi para ulama mengatakan wahyu-wahyu yang turun, ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah disebut ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah disebut ayat-ayat Madaniyah. Nah, ketika kita teliti ternyata ayat-ayat itu ada yang satu surat turun bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di ketika Makkiyah, maka disebutlah surat Makkiyah. Ada satu surat turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Madaniyah, maka disebutlah surat Madaniyah. Terutama, tapi Madaniyah itu sedikit ya. Madaniyah itu karena ayatnya, suratnya panjang-panjang. Kalau surat Makkiyah itu pendek-pendek, makanya banyak surat Makkiyah ini. Al-Kafirun surat Makkiyah, Al-Ikhlas Makkiyah, surat An-Nas surat Makkiyah, dan lain sebagainya. Karena dia pendek-pendek. Nah, pertanyaannya tadi, kalau seandainya dalam satu surat itu Ustadz ayatnya ada yang Makkiyah, ada yang Madaniyah, apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Nah, ini sebenarnya pekerjaan para ahli mufassir ya, ahli mufassir, ahli-ahli tafsir. Tapi saya bantu jawab sedikit. Kalau seandainya satu ayat itu atau satu surat itu ada Makkiyah dan ada Madaniyah, dan ini banyak sekali. Dan para ulama tidak masalah disebutkan ayat ini sebagiannya Makkiyah, sebagian Madaniyah. Atau ayat ini asalnya, atau ayat Al-Baqarah, beberapa ayat di sana ada yang Makkiyah. Ini dijelaskan seperti itu. Tapi kalau suratnya disebut Makkiyah atau Madaniyah, Ustaz? Suratnya disebut kepada apa yang paling banyak. Jika di ayat
itu banyak yang makiyah, maka itu disebut surat makiyah. Misalnya ayat tersebut yang banyaknya madaniyah, maka disebut surat madaniyah, karena kita menghukumi segala sesuatu dengan al-aghlab yang lebih banyak. Padahal lebih banyak. Nah, seperti bahasa Al-Quran. Al-Quran itu bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab. Apakah semuanya bahasa Arab? Semuanya bahasa Arab. Semuanya bahasa Arab. Ada satu-satu kata di dalam Al-Quran itu tidak bahasa Arab. Mungkin dia bahasa Persia, bahasa Romawi, seperti Mishkah, itu dikatakan para ulama bahasa Persia. Tapi walaupun ada 1-2 kata di dalam Al-Quran itu bahasa Persia atau bahasa Romawi, tetap Al-Quran kita katakan sebagai bahasa Arab, karena hampir semuanya bahasa Arab atau kebanyakannya bahasa Arab. Tidak membuat Al-Quran itu menjadi aib seperti itu. Begitu juga surat. Walaupun suratnya ada makiyah, ada madaniyah, tapi yang lebih banyak madaniyah kita sebut madaniyah, walaupun ada sebagian makiyah. Atau suratnya makiyah, tapi sebagian ada madaniyah, kita sebut surat makiyah, walaupun sebagian ada yang madaniyah. Wallahu a'lam. Khalas ya ikhwan. Jazakumullahu khairan. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang kejadian-kejadian yang terjadi bersama Rasulullah SAW setelah hijrah, yaitu disebut madaniyah. Kalau begitu kita akhiri pembahasan kita tentang sirah nabawiyah, sejarah tentang Nabi yang penuh dengan hikmah, pelajaran, tauladan, suri tauladan bagi seluruh manusia. Dan dengan ini berakhirlah kisah Rasulullah SAW tentang makiyah. Dan kita akan berpindah tentang madaniyah. Semoga kita bisa menjadi umat yang setia pada Nabi Muhammad SAW dan umat yang setia mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fik. Fiikum barakallah.